Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya di Dosen Farmasi Cantik. Saya akan membahas tentang hubungan struktur, sifat kimia fisika dengan proses distribusi obat di dalam tubuh. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan komen. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, share ke teman-teman. Oke, jadi obat itu setelah masuk ke dalam tubuh akan didistribusikan ke seluruh jaringan organ tubuh. Melalui proses ini, obat aktif akan mencapai jaringan sasaran atau reseptor. Kecepatan besarnya obat untuk terdistribusi itu ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan pada distribusi obat, yang pertama adalah sifat kimia fisika obat. Yang paling utama adalah kelarutan obat dalam lemak. Yang kedua, sifat membran biologis. Yang ketiga, kecepatan distribusi aliran darah pada jaringan dan organ tubuh. Yang keempat adalah ikatan obat dengan sisi kehilangan. Yang kelima, pengangkutan aktif obat. Yang keenam adalah massa atau volume jaringan. Pengikatan obat pada proses distribusi ini dipengaruhi oleh beberapa hal ya. Yang pertama adalah struktur membran biologis, terus hubungan struktur sifat kimia fisika dengan distribusi obat. Yang ketiga adalah interaksi obat dengan biopolimer. Kita bahas satu persatu. Jadi struktur membran biologis ini berfungsi untuk mengatur perpindahan obat ketika dia masuk ke dalam tubuh. Membran biologis ini bersifat semi-permeabel dan mengandung komponen-komponen yang terorganisasi dan bisa berinteraksi dengan mikromolekul secara khas. Membran biologis punya dua fungsi. Yang pertama, penghalang dengan sifat permeabilitas yang khas. Yang kedua adalah tempat untuk reaksi biotransformasi energi. Untuk struktur membran biologis terdiri dari komponen membran sel yang terorganisasi, yaitu lapisan lemak bimolekul, protein, dan mukopolisakarida. Untuk lapisan lemak bimolekul ini di dalamnya mengandung kolesterol netral, fosfolipid terionkan yang terdiri dari fosfatidil etanol amin, fosfatidil kolin, dan fosfatidilserin serta sphingomyelin. Sifatnya dia bersifat polar, di mana sifat kepolarannya dibagi menjadi dua bagian, yaitu nonpolar yang terdiri dari rantai hidrokarbon dan bagian polar yang terdiri dari gugus hidroksil kolesterol dan gugus gliseril fosfat fosfolipid. Jadi ada dua sifat ya. Jadi ada yang nonpolar dan polar. Untuk protein ini ukurannya bervariasi. Ada yang besar dan ada yang kecil dengan berat molekul 300.000. Protein ini bersifat amfifil karena mengandung gugus hidrofil dan hidrofob. Jadi amfifil ini punya dua sifat. Kemudian adalah mukopolisakarida. Untuk jumlahnya sendiri dia tidak terlalu besar ya. Dan strukturnya tidak dalam keadaan bebas tetapi dikombinasi dengan lemak. Contohnya adalah glikolipid. Jadi maksudnya glikolipid akan berikatan dengan protein sehingga disebut sebagai glikoprotein. Nah, peran dari mukopolisakarida ini untuk pengenalan sel dan interaksi antigen antibodi. Untuk model membran sel dibedakan menjadi 3 model berdasarkan
penemunya. Yang pertama adalah menurut Dobson Danieli, yang kedua menurut Robertson, yang ketiga adalah model Singer dan Nicholson. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah model struktur membran Dobson Danieli. Jika dilihat dari gambarnya, maka Dobson dan Danieli ini membagi struktur membran menjadi dua bagian, yaitu lapisan lemak bimolekul dan satu lapis protein. Untuk yang lapisan lemak bimolekul ini terdapat pada bagian dalam, sedangkan lapisan protein ini berada di bagian luar. Yang di tengah-tengahnya ada lapisan lemak bimolekul. Jadi bagian luar lapisan protein ini dia akan mengapit lapisan lemak bimolekul. Kemudian protein ini bergabung pada bagian polar lemak melalui kekuatan elektrostatik. Jadi kalau dilihat dari gambarnya, nomor 1 adalah satu lapis protein globular, terus yang di tengahnya ada lemak, yang di bagian dalam adalah fosfolipidnya, ada bagian daerah polar dan hidrofob. Sedangkan struktur membran menurut Robertson, bahwa daerah polar molekul lemak secara normal berada pada permukaan sel yang diselimuti oleh satu lapis protein pada permukaan membran. Jadi kalau kita lihat ya, pada lapisan paling atas sendiri adalah mukopolisakarida atau mukoprotein. Sedangkan bagian polar lemak dan non-polar lemak ada di bawahnya. Kemudian yang keempat adalah lemak bimolekul, yang paling dalam adalah rantai polipeptida. Yang ketiga adalah model struktur membran menurut Singer dan Nicholson. Pada model ini terdiri dari lemak bimolekul dan protein globular yang tersebar di antara lemak bimolekul tersebut. Nah, di dalam protein terbagi menjadi dua, yaitu protein integral dan protein perifer. Kalau dilihat dari gambar nomor 1 ya, protein integral ini secara keseluruhan melewati membran. Sedangkan protein perifer dia hanya bergabung pada salah satu permukaan membran saja. Jadi tidak sampai ke dalam. Terus yang kedua yang berhubungan dengan distribusi obat adalah struktur sifat kimia fisika. Jadi penembusan membran biologis ini atau penyebaran ya distribusi obat ini dipengaruhi oleh struktur kimia fisika dan sifat membran biologis. Untuk proses difusi pada proses distribusi obat dibagi menjadi dua, yaitu difusi pasif dan difusi aktif. Untuk difusi pasif ini dibedakan menjadi tiga, yaitu difusi pasif melalui pori, yang kedua difusi pasif dengan cara melarut pada lemak penyusun membran, yang ketiga adalah difusi pasif dengan fasilitas. Untuk difusi pasif melalui pori ini, di mana obat dilewati secara difusi. Jadi membran sel ini dilewati secara difusi oleh molekul obat yang bersifat hidrofil. Untuk kecepatan difusi ini bergantung pada ukuran pori, ukuran molekul obat, dan perbedaan kadar antar membran.
Molekul seperti apa yang bisa melalui difusi pasif, yaitu memiliki diameternya 4 angstrom dan jumlah atom karbonnya kurang dari 3 atau BM-nya kurang dari 150. Itu obat-obat yang bisa melalui difusi pasif melalui pori. Karena obat kebanyakan diameternya lebih besar dari 4 angstrom, maka pada difusi pasif melalui pori ini jarang digunakan atau lebihnya kurang penting. Terus yang kedua adalah difusi pasif dengan cara melarut pada lemak penyusun membran. Jadi obat atau kelarutan senyawa dalam lemak ini akan berpengaruh terhadap proses difusi. Obat-obat yang bersifat non-polar dengan nilai log P atau kelarutan lemak airnya besar, maka dia akan lebih mudah menembus membran. Mengapa? Karena bentuknya bentuk tak terion. Jadi kalau dilihat dari contoh grafik ini, semakin kecil nilai kelarutan lemak dalam air, maka absorpsinya semakin kecil. Dan semakin meningkat nilai kelarutan lemak dalam air, maka obat yang diserap akan semakin besar. Ini adalah contoh turunan dari barbiturate. Jadi barbital ataupun fenobarbital itu kelarutannya lebih rendah dibandingkan pentobarbital, sehingga absorpsinya juga lebih rendah. Terus yang ketiga adalah difusi pasif dengan fasilitas. Nah, untuk difusi pasif dengan fasilitas, obat akan masuk terdistribusi di dalam tubuh dengan bantuan pembawa. Jika dilihat dari gambar ini, obat akan masuk ke dalam atau menembus membran lemak dengan adanya pembawa yang berupa enzim atau ion yang muatannya berlawanan dengan muatan molekul obat. Selanjutnya, obat akan menembus membran biologis, yaitu membran lemak, sehingga obat dan pembawanya ini akan membentuk suatu kompleks yang mudah larut dalam lemak. Di dalam lemak ini, obat dan kompleks akan terurai pada sisi yang kedua, sehingga obatnya akan berikatan pada sisi aktif yang kedua dan dia akan lepas dan memberikan respon biologis. Selanjutnya adalah difusi aktif. Difusi aktif ini dibedakan menjadi dua, yaitu sistem pengangkutan aktif dan pinositosis. Untuk sistem pengangkutan aktif ini ciri-cirinya adalah tidak bergantung terhadap perbedaan kadar. Jadi biasanya kalau kita difusi, dia kadar obat dengan konsentrasi lebih tinggi akan berpindah ke konsentrasi lebih rendah. Nah, ini untuk sistem pengangkutan aktif, dia tidak bergantung terhadap perbedaan kadar. Yang kedua adalah perlu energi yang berasal dari ATP. Yang ketiga, terjadi pembentukan kompleks antara obat dan pembawa yang memerlukan afinitas.
Contohnya apa saja pengangkutan aktif ini seperti sekresi H+ dari lambung, pelepasan Na+ dari sel saraf dan otot, dan yang terakhir adalah absorpsi kembali glukosa dalam tubuh. Difusi aktif yang kedua adalah pinositosis. Pinositosis ini merupakan tipe khas pengangkutan aktif dari obat yang mempunyai ukuran molekul besar dan misel-misel. Contohnya adalah lemak, amilum, gliserin, dan vitamin A, D, E, K atau disingkat ADK. Untuk gambarnya seperti halnya model sistem fagositosis dalam bakteri. Untuk mekanismenya, jika membran sel didekati oleh molekul obat, maka membran akan membentuk suatu rongga. Jadi di sini ada molekul obat mendekati membran, maka dia akan membentuk sebuah rongga. Rongga ini akan mengelilingi molekul obat. Ya. Kemudian masuk ke dalam membran lemak dalam bentuk bulatan-bulatan yang di dalamnya ada molekul obat. Dan kemudian bergerak menembus membran sel. Setelah itu baru dia akan melepaskan obatnya pada sisi yang kedua. Itu adalah pinositosis. Terus yang ketiga adalah interaksi obat biopolimer. Nah, untuk interaksi obat dengan biopolimer ini kemungkinan besar obat akan berikatan dengan jaringan atau biopolimer seperti protein, lemak, asam nukleat, mukopolisakarida, enzim biotransformasi, dan reseptor. Nah, untuk pengikatan obat biopolimer ini dipengaruhi oleh bentuk konformasi molekul obat dan pengaturan ruang dari gugus fungsi. Jadi itulah kenapa sifat dari kimia maupun fisika molekul obat itu berpengaruh terhadap proses interaksi. Untuk interaksi biopolimer ada dua, yaitu yang pertama adalah interaksi tidak khas. Yang kedua adalah interaksi khas. Untuk yang interaksi tidak khas ini efeknya adalah tidak ada ya dalam jangka waktu yang lama dan tidak menyebabkan perubahan struktur molekul obat maupun biopolimer. Umumnya sifatnya terpulihkan. Untuk ikatan kimia yang terlibat biasanya memiliki kekuatan yang lemah dan interaksinya tidak menghasilkan suatu respon biologis. Untuk interaksi tidak khas ini ada contohnya adalah interaksi tidak khas obat dengan biopolimer, antara lain adalah interaksi obat dengan protein, jaringan, asam nukleat, mukopolisakarida, dan lemak. Nah, ini contohnya dari interaksi tidak khas. Untuk interaksi obat dengan protein ini bersifat terpulihkan, memiliki ikatan ion hidrogen. Maksudnya memiliki ikatan kimia yaitu ikatan ionik, hidrogen, hidrofob, van der Waals, struktur. Terus selain itu struktur juga memiliki kekhasan tertentu. Contoh interaksi obat dengan protein adalah analog tiroksin yang akan dijelaskan berikutnya. Untuk interaksi selanjutnya adalah interaksi tidak khas dari obat dengan jaringan. Ini dimana obat itu akan membentuk suatu depo di luar plasma darah.
Untuk interaksinya dengan asam nukleat, dia bersifat terpulihkan pada RNA maupun DNA. Sedangkan dengan mukopolisakarida, dia punya gugus polar yang sebagian besar bermuatan negatif, sehingga terjadi ikatan obat dengan mukopolisakarida. Nah, obat-obat apa saja obat yang bersifat positif? Terus selanjutnya adalah interaksi tidak khas obat di dalam jaringan lemak atau dengan jaringan lemak. Nah, obat ini akan didepo, di mana yang didepo adalah obat-obat yang mudah larut dalam lemak. Untuk pengaruh lain, kejenuhan dan afinitas tempat pengikatan ini akan mempengaruhi dari interaksi. Nah, kita bahas satu persatu interaksi obat dengan protein. Tadi saya contohkan adalah analog tiroksin. Nah, kalau dilihat dari strukturnya, dia memiliki struktur inti di fenyl ester. Jadi ada 2 gugus fenil dan di tengahnya dibongkar oleh ester. Terus 4 atom iodida pada posisi 3, 5 dan 3 aksen, 5 aksen. Nah, ini kalau dilihat ada iodida semuanya. Kemudian gugus hidroksil fenol bebas. Ya, ini pada di kiri R-nya akan berikatan dengan H, maka dia akan membentuk suatu fenol. Terus ada rantai sampingnya, yaitu alanin atau gugus anion yang terpisah dengan 3 atom C dari inti aromatik. Nah, itu ciri khas dari analog tiroksin. Jika salah satu atau keempat syarat dari struktur itu tidak dipenuhi, maka penggabungan antara analog tiroksin dengan albumin plasma menjadi rendah. Jadi struktur ciri dari analog tiroksin tadi akan mempengaruhi ikatan dengan albumin plasma. Semakin lengkap ikatannya, maka ikatannya menjadi lebih tinggi. Kalau misalnya ada yang hilang dari strukturnya, maka ikatannya akan menjadi lebih rendah. Untuk kompleks obat protein memiliki fungsi, yaitu yang pertama adalah pengangkutan senyawa biologis. Contohnya mengangkut oksigen, hemoglobin. Yang kedua adalah detoksifikasi keracunan logam berat jika kalau ada keracunan merkuri. Kemudian yang ketiga meningkatkan absorpsi obat. Yang keempat mempengaruhi sistem distribusi obat, yaitu dengan membatasi interaksi obat dengan reseptor khas. Itu pembahasan tentang interaksi obat dengan protein. Selanjutnya adalah interaksi obat dengan jaringan. Selain dengan protein plasma, obat juga bisa berinteraksi dengan jaringan dengan cara membentuk depo obat di luar plasma darah. Ini ada contohnya adalah klorpromazin HCl. Nah, klorpromazin HCl ini merupakan suatu tranquilizer di mana dia akan terikat pada jaringan otak dibandingkan dalam protein plasma. Untuk interaksi obat dengan jaringan bisa dilihat pada gambar ini, yaitu kadar hipotetik obat A dan B di dalam jaringan maupun di dalam darah. Kalau dilihat kadar obat di dalam darah, maka kadar obat terikat lebih besar dibandingkan kadar obat yang tak terikat.
sehingga kadar obat terikat lebih tinggi dibandingkan di dalam jaringan. Itu untuk obat A. Walaupun kadar obat terikatnya tinggi, belum tentu memiliki aktivitas yang besar juga atau keefektifan yang tinggi. Sedangkan untuk obat B, kadar darah dalam bentuk bebas itu lebih tinggi ya, obat di dalam darah dalam bentuk bebas lebih tinggi dibandingkan obat yang terikat. Sehingga obat di dalam jaringan dalam bentuk bebas juga lebih tinggi. Ternyata kita memperoleh keefektifannya lebih tinggi. Jadi tidak selamanya obat yang terikat dalam darah tinggi akan meningkatkan efektivitas. Nah, itu tergantung jenis obatnya. Selanjutnya adalah interaksi obat dengan asam nukleat. Jadi obat-obat itu berinteraksi dengan RNA, DNA atau nukleotida sel secara terpulihkan. Contohnya adalah quinacrin, obat anti malaria yang terikat pada asam nukleat secara kuat untuk mencapai kadar kemoterapik secara cepat, sehingga perlu dosis lebih besar untuk mendapatkan efek itu. Terus yang keempat adalah interaksi obat dengan mukopolisakarida. Untuk ciri khasnya sendiri, yang pertama punya gugus polar. Yang kedua, sebagian besar bermuatan negatif. Yang ketiga, daya hidrasinya sangat kuat. Yang keempat, mengikat obat secara tidak khas untuk obat yang bermuatan positif. Itu sifat dari mukopolisakarida. Terus interaksi obat dengan jaringan lemak. Jadi jika obat berinteraksi dengan jaringan lemak, yang terjadi adalah obat akan didepo untuk obat-obat yang mudah larut dalam lemak. Yang kedua, berikatan dengan gliserida, netral asam lemak, fosfolipid, sterol, dan glikolipid. Sifatnya terpulihkan dan sifat kelarutannya di dalam lemak bisa mempengaruhi aktivitas biologis. Contohnya adalah tiopental yang berfungsi sebagai anestesi sistemik. Pada tiopental ini, jika obatnya masuk ke dalam plasma darah dengan pH 7,4, sedangkan pKa tiopental adalah 7,6 dan log P-nya 2, maka obat tiopental ini akan dalam bentuk tidak terionisasi sekitar 50%, sehingga kelarutan dalam lemaknya besar. Karena kelarutannya besar, dalam waktu beberapa detik saja dia akan terdistribusikan ke otak ataupun sistem saraf. Jadi itu contohnya dari tiopental. Terus yang pengaruh lain-lain dari interaksi tidak khas yaitu yang pertama, jumlah tempat pengikatan terbatas, sehingga bisa mengalami suatu kejenuhan. Adanya perbedaan afinitas pada tempat pengikatan tiap obat, akhirnya menyebabkan terjadinya persaingan antar obat dengan bahan normal yang ada di tubuh. Yang ketiga adalah pengaruh menguntungkan dan merugikan. Contohnya adalah turunan sulfonilurea, yaitu tolbutamid dan chlorpropamid. Dia termasuk obat-obat anti diabetes yang bisa mendesak insulin dari ikatannya dengan protein plasma, sehingga karena insulinnya tidak bisa berikatan,
maka seolah-olah terjadi pelepasan insulin dari sel beta pankreas. Nah, insulin yang bebas ini akan berfungsi sebagai anti diabetes. Itu contohnya. Terus selanjutnya adalah interaksi Cas. Pada interaksi Cas ini menyebabkan perubahan struktur makromolekul reseptor sehingga bisa menimbulkan rangsangan dan menyebabkan respon biologis. Interaksi Cas diklasifikasikan menjadi dua, yaitu interaksi obat dengan enzim biotransformasi. Yang kedua adalah interaksi obat dengan reseptor. Interaksi obat dengan enzim biotransformasi ini bisa dilihat dari tipe interaksinya yang bersifat relatif tidak Cas. Tetapi akibat interaksinya ini dilihat sebagai interaksi Cas. Contohnya adalah Physostigmine, merupakan obat penghambat enzim asetilkolin esterase yang dia akan menghambat pemecahan asetilkolin pada reseptor Cas, sehingga terjadi pengumpulan asetilkolin dalam tubuh dan menimbulkan respon kolinergik. Untuk interaksi obat dengan reseptor, di mana di dalam tubuh ini banyak mengandung makromolekul protein yang berfungsi sebagai alat regenerasi sel, pengangkutan senyawa biologis, kontraksi otot, katalisator, dan reseptor obat. Ikatan obat dengan reseptor ini akan membentuk suatu kompleks sehingga bisa memberikan efikasi dalam bentuk respon biologis. Nah, untuk tahapannya terdiri dari dua, yaitu kombinasi molekul obat dengan reseptor Cas yang perlu afinitas, dan yang kedua kombinasi yang menyebabkan perubahan konformasi makromolekul protein yang akibatnya bisa menimbulkan respon biologis. Nah, pada bagian reseptor ini dia akan bertanggung jawab terhadap terjadinya afinitas dan juga bertanggung jawab terhadap terjadinya efikasi. Nah, kalau dilihat dari tabelnya ini, maka reseptor tertentu akan berikatan dengan obat tertentu sehingga respon biologisnya juga bisa bermacam-macam. Gitu. Contohnya aja obat epinefrin. Dia akan berikat dengan reseptor adenyl siklase yang memberikan respon adrenergik. Jadi seperti itu. Oke, untuk distribusi obat sudah ya. Jangan lupa senantiasa berada di channel saya untuk mendapatkan update. Ya, ini pembahasannya agak banyak supaya kalian paham. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.